Happy birthday! Terima kasih. The best wish for your special day. May God grant even the secret petition of your heart. Oh, secret petition bagus amat. Kan kadang gitu kan, kita kan ada pasti keinginan-keinginan yang tidak kita ucapkan di depan orang lain, yang kayaknya kita simpan di dalam hati gitu. Biar Tuhan kabulkan ya. Amin. Nggak setiap hari lo berumur 50 merayakan pencapaian hidup lo. 50 tahun adalah waktu yang istimewa. 53. 43 ya lo? 43. Aduh, masih berondong, say. Masa? Nggak enak kalau yang umur 19 lagi nonton. Dibilang 43 berondong, gua apa? Bayi dong. Berondong tuh kan peristiwa 20 tahun sekali siklusnya. Oh gitu? Maksudnya Hmm. gimana tuh? Per 20 lo sebut diri lo aja berondong suka-suka lo. Jadi gue nanti 63, gue bilang lagi gue berondong juga ya. Heeh, tapi season keberapa berondongnya? Oh bener. Jadi 20 tuh season 1, Hmm. 40 season 2. Ini Hmm. berarti season 2 per 3 ya. Betul. Lu tuh mau masuk season 3 nih, Cin. Bener. Apa nih yang lo lakukan semalam menjelang ulang tahun kontemplasi? Menghitung Tidur. gugusan bintang. Apa nih? Ngitung KPR? Apa nih? Apa nih? Tidur gue. Aha. Seada-adanya tidur, capek banget kemarin. Terus udah gitu ya udah gue nyampe rumah. Gue makan nasi sama dendeng balado jam 9. Lapar banget. Uh. Terus gue tidur nyenyak. Terus gue menemukan jangan-jangan selama ini gue tidur nggak nyenyak karena gue nggak makan. Lu tuh selalu ya. Lu tuh orang Indonesia sejati. Kenapa sih kalau nggak makan nasi? Iwet itu kalau nggak makan nasi uring-uringan. Iwet itu kalau nggak makan nasi misuh-misuh. Iya. Iwet itu Dulu, kalau nggak makan nasi merasa bahwa perutnya kosong. Gila. dulu, dulu pernah sampai Mbak Wati gini. Kamu kan habis makan spaghetti. Kan spaghetti mbak, bukan nasi. Terus dia cuma geleng-geleng. Lu tahu apa? Sebenarnya kita tuh bisa hidup tanpa nasi loh. Bisa banget. Bisa banget. Lu mau tahu cerita lucu nggak? Kemarin kan gue syuting Brunch with Dave sama Christo Emmanuel. Terus? Terus kan kita syuting di Kayeki, di Pan Pacific. Ya, Dia hadir sama istrinya, namanya Jessica. oke. Oke. Terus gue tawarin sushi dong, in between Ya, take. ya. Christo, kamu nggak mau suapin tuh istri kamu sushi? Enggak kak, gue ini. Ih, suapin kali, gue bilang gitu. Karena sushinya enak banget. Yang bikin tuh kolaborasi chef dari Jepang, Michelin star, two Michelin star apalah gitu. Puyeng deh pokoknya chefnya. Ya, ya. Dan memang sushinya enak banget, Wet. Terus? Jadi gue insist, cobain dong Jessica, sushinya enak banget. Baru dia dengan malu-malu tuh bilang gini, aku tuh nggak makan nasi, Kak. Hah? Gue bilang, kenapa nggak makan nasi? Aku fobia Sama nasi. sama nasi. Gue gini, hah? Gimana? Aku fobia, Kak, sama bentuk nasi. Jadi lo seumur hidup nggak pernah makan nasi dan produk yang menyerupai nasi dan asalnya dari nasi. Arem-arem, lemper, bubur, rengginang. Enggak, Kak, aku nggak bisa. Yang bulir-bulir gitu dia nggak bisa. Takut dia. Nggak bisa. Berarti dia juga nggak bisa makan jeruk tuh. Nah, gue nggak nanya tuh. Karena jeruk kan juga dalamnya bulir-bulir gitu. Nah, itu gue nggak nanya tuh. Oh, Mau makan nasi, Bo? biji kacang ijo juga dia nggak bisa berarti. Nggak, kayaknya spesifik nasi yang bulir-bulir berwarna putih. Kenapa? Gue bilang gitu. Huh. Yes, dia pernah makan nasi waktu kecil, Heeh. lalu dia muntah, terus dia trauma melihat dan mengingat peristiwa itu. Cek. Jadi seumur hidup dia nggak pernah makan nasi. Gue gini. Jadi kamu di rumah pengganti nasinya apa? Ya aku makan sayur sih Kak kebanyakan. Oh.
Oh, Risotto nggak bisa. Risotto bentuknya nasi. kesian sekali Jessica ya. Jadi kita tuh bisa loh survive hidup tanpa nasi, botak. Bisa, cuman nggak lengkap aja, Hmm. ya kan? Terus apa? Coba-coba bicara mengenai ulang tahun nih. eh Mulai dari mana ya? Hmm, apa aja? Apa aja yang ingin lu bagi ke teman-teman di siaran pagi kita? Gue tadi pagi bangun bersyukur banget karena gue masih bernafas. Hmm. Gue begitu bangun gini, gue hidup lagi. Terus gue tadi ini sih sebenarnya satu hal yang gue rasain pagi ini adalah gue buka WhatsApp sama DM Instagram. Terus gue bersyukur sekali bahwa gue ngerasa anget hati gue pagi ini karena yang ngucapin selamat itu keluarga. Jadi di grup keluarga besar, di grup keluarga inti gue itu yang ngucapin tuh nyokap, bokap gitu ya. Terus kakak-kakak gue, om tante gue gitu dan gue ngerasa bahwa oh I feel blessed that I have them gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue dapet DM ucapan selamat mention dari tante gue satu, tante Dana. Terus kemudian yang kedua adalah ini yang spesial menurut gue. Riva, mantan manajer gue, lo inget Riva? Sama satu lagi Rani, Maharani Nutriningrum. Nutrisari, Nutriningrum, siapa namanya? Kalau Nutrisari minuman, PA. Lo tau nggak? Dari ucapannya Rani sama Riva, itu yang menurut gue bener banget. Rani sama Riva itu ada satu benang merah di ucapan selamatnya. Walaupun nyebelin, tapi kangen sekali sama Iwet. Ah. Kalau Riva ditambahin gini, iya Iwet itu nyebelin banget, nyebelin. Kalau Rani bilangnya gemes sampai pengen cubit, Hmm. tapi masih bisa diajak ngobrol, Hmm. masih dengerin kalau diajak ngobrol. Hmm. Dan menurut gue itu iya gue akuin dua-duanya gitu. Maksud gue di satu sisi gue itu sangat perhatian, cuma output gue tuh suka nyebelin setengah mati. Hmm. Suka maksa, Hmm. suka kadang-kadang, nggak kadang-kadang, sering, kerap kali Hmm. mau-maunya gue, Hmm. nyebelin gitu. Jadi kayak kata-kata nyebelin tuh nempel sebagai branding gue, emang nyebelin nih orang gitu. Angie kan juga sering banget nyebut kan, ini anak nyebelin banget. Hmm. Kalau nggak inget-inget temenan udah lama banget, udah gue nggak tahu nih gue apain nih orang. Hmm. But my friends is still coming back to me. Hmm. Artinya kan ada sesuatu yang baik juga dari gue. Oke. Oke, nah ini feel good folder nih on your special day. Apa menurut lo? Tadi Mas Adi Prabowo bilang jarang-jarang nih Iwet mau open up mengenai dirinya menerima ucapan selamat ulang tahun. Itu betul. Iya. Karena nature-nya Iwet itu selama ini dia itu selalu membuat apa ya? PR release statement kalau dia nggak suka ulang tahun, setiap ulang tahun dia selalu melarikan diri karena dia nggak mau dicariin orang pada hari ulang tahunnya dia. Which menurut gue puyeng banget sih loh gitu ya. Kenapa sih hal sederhana seperti ulang tahun aja tuh lu bikin puyeng dan lu jadikan sebuah konsep hidup yang gitu. Tapi it's your life. Lo tau nggak? Kemarin itu jam 7 gue hampir sempet gini. Jam 7 malam gue sempet gini. Besok gue nggak mau siaran ah. Gue mau WhatsApp Dave. Ih. Hampir. Ih. It's my birthday. I think I deserve my apa tuh namanya serenity. Ih, Tadinya. ini, Untung gue lapar. ini. Gue sibuk bikin nasi segala macem. Gue lupa WhatsApp lo. Udah malam. Ini. Sampai hari ini lu nggak live sih lu gue akan live sendirian. Gue peduli setan. Terus nanti follower TikTok gue jadi banyak. Lu sirik mau nggak mau lu jadi ikutan live juga, ya kan?
Nah, on this special day coba, menurut lo apa 3 traits dari personality lo yang lo banggakan? Ah, nomor satu persistency. Gue tuh persistence. Kalau gue mau sesuatu, gue akan kejar dan dapetin sampai jadi, sampai berhasil. Itu satu. Terus yang kedua, wow, susah juga ya. 3 ya. Ya, Huh. eh, oh, I'm versatile to the bone. dalam arti, Jangan sampai salah arti ya, Nek. ya Nek, dalam arti itu juga ya bebas-bebas aja hidup-hidup lu, say. Bener. Gue tuh versatile adalah ada beberapa orang yang bilang gini, nggak gampang loh nemuin orang yang bisa ngobrol sama orang-orang yang sangat serius banget. Di sini maksudnya adalah regulator gitu ya, pemerintah, politisi, government, sampai ke anak bayi. Range-nya segitu. That's what I call versatile. Terus kemudian versatile itu juga gue cukup fleksibel dalam beradaptasi. Walaupun kadang-kadang gue suka nggak suka, tapi gue bisa gitu. Dicemplungin dalam keadaan apapun tuh gue masuk aja. Gitu. Thanks to my mom and dad yang bawa gue pindah-pindah dari kecil. Menurut gue itu trait. Menurut gue itu pelajaran. Karena gue harus beradaptasi dengan cepat kan sama teman baru, sama sekolah baru dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah kalau gue bilang gue pinter, pin muntah nggak? Enggak, gue tuh udah hak prerogatif gue udah muntah tuh, gue tuh udah ibarat gue tuh penyakit aslam pertama-tama tuh kan pasti muntah ya. Sekarang muntahnya tuh udah biru, sampai sekarang gue udah muntah sama kelakuan lu tuh udah tinggal gas. Jadi udah habis, say. Jatah muntah gue buat lu tuh udah habis. Jadi silakan jangan ditahan. Jangan ditahan. Takut jadi bisul. Ya gue punya wawasan aja lah gitu. Kalau lu bilangin nuance. Yes, membahas sedikit mengenai versatility gitu ya. Agile mungkin ya. Agile. Dalam di situ ya. Tapi kan kalau agile tuh kurang bunyi gitu Mas Dev. Kayaknya kurang nggak bikin respon, nggak bikin gaduh gitu ya kan. Iya. Kalau versatile tuh kan kayaknya, Iya. ya ampun, bisa di atas, bisa di bawah. Iya. Kalau agile, apaan tuh agile gitu ya. Nah, ya kan? Tapi kenapa gue pengen mention itu karena terutama di fase hidup yang sekarang ya Iwet ya, being versatility, agility itu tuh penting banget ya Wet. Dalam arti kita itu harus dapat menyesuaikan dengan musim perubahan hidup gitu ya. Yes, betul. Sama gue punya tema tahun ini ulang tahun. Idih ya ampun. Macam ulang tahunnya Ola Ramlan ini ada temanya. Ya. Tapi kan ada beberapa hal yang nggak gue lakukan, seperti ulang tahun Ola Ramlan. Apa nih temanya? Udah pernah. Hah? Tema lu udah pernah? Iya. Dalam arti? Gue cuman tadi sambil gue doa pagi gitu ya. Gue mikir gini, 43 tahun gue hidup tuh bener-bener tuh the max. Lo setuju gak sih Dave? Ya. Lo kan juga kadang-kadang lihat gue nih anak apa sih? Ya, semua tuh gue push. Gue push to the limit, abis-abisan gitu. Sampai gue mikir, oh iya ya, semua yang beberapa hal yang gue cita-citakan tuh sudah tercapai, ya kan? Dan tercapainya tuh dengan nge-push. Jadi presenter, bawain acara stripping. Lo inget gak sih Dave, zaman dulu gue nge-MC, gue bilang sama Mbak Wati yang inget banget.
Jadi kalau gue lagi nge-MC gitu ya, dulu hotel misalnya gue nge-MC di hotel atlet gitu ya. Terus Mbak Wati gini, iya kamu aku jemput, abis itu nanti aku ke tempat Dave sebentar ya, Dave lagi nge-MC di Mulia. Hmm. Dave tuh dapat kamar teman-teman. Hmm. Dia nge-MC di Mulia. Panggungnya gede banget. Hmm. Dari ujung ke ujung. Bajunya gebiar sengkredep dangdut. Ya. Sementara gue misalnya gitu ya, masih di Hotel Century. Terus gue gini, gue kapan mbak nge-MC dikasih kamar, terus nge-MC di Hotel Mulia gitu. Hmm. Terus lagi, gue terbang nih, roadshow ya, acara keluar kota, pakai economy class. Hmm. Dave udah pakai business class. Hmm. Gue kapan mbak nge-MC kalau keluar kota pakai business class? Hmm. Terus Mbak Wati bilang gitu, sabar, jalanin dulu dari panggung kecil dulu baru ke panggung gede gitu. Terus nyampe posisi itu akhirnya. Hmm. Gue nge-MC di Mulia juga, panggung gede juga, dapat treatment business class. Udah pernah, Oke. you know? Hmm. Oh, gue udah pernah ngalamin itu. Terus apalagi karir di kantor segala macem gitu. Gue pernah ya mimpi gini. Dulu kan gue kantor di Sarinah Tamrin kan. Hmm. Tiap bulan mesti meeting dong sama Bapak CEO di Wisma MRA. Hmm. Gue tuh cuma ngucapnya gini, Dave. Kan mesti nuker KTP ya, Bo. Hmm. Gue sebel banget nuker KTP itu. Eke tuh sekarang. Ya, terus gue ngucap gini. Awas ya, lain kali ini gue masuk ke sini, gue nggak perlu nuker KTP. Kalau perlu gue dibukain nih pintu auto gate ini. Hmm. Kejadian, Bo. Hmm. Udah pernah. Oke. Jadi gue sekarang justru kepingin kayak, gue belum pernah ya hidup yang santai malah. Oke. Oke. Gue mau menuju ke situ. Oke. Jadi lu you're taking boxes pengalaman-pengalaman hidup yang udah pernah lu lalui apa gitu ya di 40. Sama udah pernah dibuka kepalanya, Dev. Oh iya betul. Betul. Abis ini dibuka pipinya ditarik dikit gitu. Iya. Tapi bingung mau diumpetin di mana ya botak. Bukan urusan lu mau ngumpetin di mana kalau facelift PA. Oh iya 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 iya. Oke, terus. Jadi lu flashback gitu ya, pengalaman apa sih yang udah pernah gitu ya. Terus lu ya pengen cari pengalaman baru, ya dong. Iya. New experiences gitu. Yes. Terus. Karena memang kita tuh hidup begitu sih ya, Wet ya. Ngumpulin Ya. pengalaman aja yang belum pernah, pengen dikerjain. Yang udah pernah, rasanya beda. Jadi pengen cari yang lain. Iya. Bener, bener. Nah, yang lu belum pernah tuh Lucy Wiriona bilang happy birthday Iwet. Kamu yang belum pernah slow living. Iya. Iya. Gue kemarin ya kita taping podcast yang bilang, Angie bilang, rasanya tuh kayak hati hidung berkembang. Pas oh lo yang ngomong ya. Pas dibilang, Dune, lu sibuk banget ya. Gue ngeliat story lo aja capek. Gimana lu yang ngejalanin tiap hari gitu kan ya. Itu gue alamin dan gue kayak, oh iya ya, gue pingin juga kali ya dibilang, Nek, story lo nggak ada apa-apa. Nek, lu nggak ngapa-ngapain gitu. Itu gue banget. Pingin dah. Nggak ada kegiatan, Nek, gitu. Kalau komentar gue gini, Mbak, lu kayak ibu-ibu deh. Siang bikin kuku, sore-sore lu krimbat, malam-malam lu visio, ntar tengah hari lu pilates. Lu kayak tante-tante, say. Nggak kerja. Tintar, say. Enggong. Enggong. Cin, lagi di mana? Lagi ngosek kamar mandi. Ngopi yuk, Cin. Yuk, ngopi. Gitu. Slow living. Karena dulu udah pernah sibuk. Monyet. Iya kan? Terus kalau misalnya orang gitu, tapi enggak sih, ini jahat sih. Cuman kalau misalnya orang bilang, aduh, gue gini gitu. Terus lu dalam hati bisa nyebut gitu, oh iya, gue tahu rasanya, udah pernah enjoy ya? Iya. Kemarin ya ada yang nanya gini ke gue, ada yang DM waktu gue event berhari-hari di Mulia, terus gue ngobrol sama ini, ngobrol sama itu, ngobrol sama ini. Pertanyaannya bagus deh, Iwet. Dia nanya pakai bahasa Inggris, cuman gue lupa kata-katanya, tapi pertanyaannya kira-kira gini. Apa bedanya waktu Kak Dave ngobrol
sama orang-orang socialite, the have, para pengusaha itu dibandingkan ngobrol sama orang biasa kayak kita ini pekerja. Ya. Terus gue jadi mikir gitu. Terus jawaban gue adalah sama aja sih, Wet. Iya. Karena people just want to be heard. True. People need to be seen, people want to be heard. People want to be acknowledged. Mau lu pengusaha, pemimpin, tukang jual tempe, atau pengangguran kayak gue, atau gondrong, atau botak, kumisan, top, body, first, agile, apapun itu. People want... Side. Aduh, itu paling puyeng. Apapun. Tapi itu topik bahasan yang umur-umur kita gini. Apa lagi sih side itu? Duh, ribet. Nggak berhenti sampai di situ, Cin. Kemarin si Bobo baru pulang tuh dari Vietnam gitu ya. Terus dia bertemu dengan artisanal perfumer. Terus si Bobo gini, kayaknya gue bisa naksir dia deh. Terus gue ngeliat kan bentukannya, kok cewek gitu ya. Kok naksir sama cewek? Gue gini, Apa nih gitu ya? apa nih gue gini? Terus kan Bobo melihat raut muka gue gitu. Terus gini, disebut namanya gitu ya, pansexual. Pan what? Naon deui? Pansexual. Jadi dia jatuh cinta tidak berdasarkan gender tapi berdasarkan rasa. It's okay. Ada hal-hal yang mungkin lo nggak bisa paham. Iya, makanya dunia kan berubah ya. Anyway, what Carry on. I'm about to say adalah apapun lo, siapapun lo, orang tuh cuman pengen didengar aja. Sama dari rata-rata orang-orang itu ya, Iwet ya, semua tuh ngomongnya kayak lo. Kan gue selalu nanya, kok nggak pernah kelihatan lagi sih Pak, Bu? Kok udah jarang datang ke event gitu. Aduh Dave, been there done that. Saya udah pernah semua. Mau ngapain lagi? Ya. Sama kan kayak lo. Iya, rasanya masih sama kok. Ya gitu aja. Belum ada yang beda kok. Iya. Mulia juga masih gitu-gitu aja kan? Iya, makanya kita sibuk mencari pengalaman baru kan, kayak say hello sama orang-orang di TikTok, itu kan pengalaman baru juga yang kita kumpulin kan. Betul. Sampai gue mikir kemarin gitu ya, kayaknya dengan cuman siaran pagi aja agenda gue tuh kayaknya akan lebih tenang deh hidup gue. Mampus! Jadi lu akan berhenti, kok gue latah. Jadi lu akan berhenti daytime job lo, terus lu cuma mau jadi penyiar TikTok aja. I don't know, gue nggak tahu gitu mas gue. Tapi itu kan sesuatu yang sebagai sebuah start dari slow living, right? Gue tuh menunggu dan menanti karena gue udah berapa kali mendengar lu mengucapkan ini. Will you have the guts to do it gitu? We'll see ya. We'll see. Ya, kayaknya pekerjaan lo yang ini tuh kayaknya lo sudah hampir sampai di garis finish kali kontribusi lo ya. Jadi lo merasa apalagi ya gitu. Ya. Ya. Udah pernah. Udah itu temanya itu udah pernah. Okay, good for you. I'm happy for you. Tahun ini lo sedikit membuka diri, walaupun gue yakin lo punya alasan. Biasanya tahun-tahun sebelumnya lo trip lah, kemana ulang tahun. Tahun ini kan kelihatannya lo membuka diri, padahal kan sebenarnya lo mungkin lagi cekak aja nggak punya duit ya. It's okay. Ingat tagline kita, ayo sekolah. Jam udah kembali Garmin. Mana tuh jam yang kotak kecil biasanya dipakai? Kok gak ada? Tipis banget nih mentor keluarganya anak Ambani ya. Kemarin kan kita cerita soal penggadaian, sekarang bisa pakai apps. Kalau lo mau gadein barang bisa dijemput kan? Ada yang DM gue, Mas, logam mulia juga sekarang bisa belinya lewat apps. Jadi kita nggak perlu pergi. Dia diantar nanti ke rumah. Gue gini, serius banget. Masa, Bo? Yang gue tahu kita bisa nyicil tapi fisiknya nggak di situ. Enggak.
Sekarang ada, kayaknya Antam yang bikin bikin layanan itu. Jadi kita bisa beli logam mulia diantar ke rumah Iya, dari aplikasi Antam. iya, Wow. ya kan? Jadi sekarang tuh tidak ada alasan untuk tidak berinvestasi, toh. Dianterin bisa Kak di butik Antam. Ah, jadi gimana sih dianterin di butik? Jadi mungkin kalau ini malah sistemnya by phone. Oh, Cilam namanya di BSI. Oke, gue akan cek. Cil. BSI apaan tuh? Oh. Bank Syariah Indonesia. Oh iya ya. Iya kali ya. Oh barangnya. Oh, barangnya dari butik Antam. Dari butik Antam. Oh Bank Syariah betul. Iya, Bank Syariah Indonesia. Temennya BNI, oh bank ini BUMN. Oh oke. Oke. Bagus nih ya sebenarnya ya, Penggadaian masuk, BSI masuk, Antam masuk. Yang gini-gini nih subliminal message, guys. Ember. Nah, gue mau nanya ini. Apa tuh? Berhubungan dengan ulang tahun lo. Semalam gue baru terima message dari Rosa dan Gema, manajernya, mengundang ke premier filmnya dia hari Senin. Ya, tanggal berapa tuh? 29 berarti. Aduh, gue ke Medan. Bukan urusan gue, terserah lu. Udah capek ya. Lu udah kalau udah masalah undangan sama gue kayak selalu. Nah, terserah lo. Terus? Oke. Kan sebenarnya gue tuh nggak mendapatkan penjelasan konteksnya ya. Ini tuh premier film apa gitu. Tapi gue udah denger dari beberapa teman kalau Rosa the Singer, kok kayak tukang jahit ya kalau Rosa the Singer. Rosa. Abis nanya Rosa yang mana? Rosa siapa? Rosa, penyanyi Rosa. Rosa the Diva. Apa sih sebutnya? Rosa the Queen of Pop. Oke. Rosa de karaoke. Bukan. Nggak gitu. Rosa siapa? Rosa the Queen of Pop, karena itu adalah julukan yang diberikan oleh David Foster pada saat dia manggung bersama David Foster. Oh gitu, Say. Please welcome the Queen of Pop of Indonesia, Rosa. Oke. Rosanya geter langsung. Ayam, ya gitu. Habis Rosa gitu. And next performer, kata David Foster. Please welcome on stage Jessie, the Queen of Ghosting. Kok nggak ada apa-apa? Ya emang ghosting. Wah, lu parah lo. Karena tiba-tiba pulang ke negaranya ya, abis dari Bali ya. Biar. Lanjut, terus Rosa sama Gemma. Iya, gue tuh udah dapat konteks ceritanya. Katanya Rosa merayakan anniversary karirnya dia 25 tahun. Teh Ocha, 25 tahun. Rosa the Queen of Pop. Merayakan karirnya 25 tahun, dia bikin film. So it's a biopic movie. Correct. Ya. Correct. It's a biopic movie. Oke, pertanyaan gue ke lu adalah, kalau filmnya Rosa kita tunggu hari Selasa karena gue nontonnya hari Senin. Ya. Pertanyaan gue ke lu adalah, kalau lu mau membuat hidup lu menjadi film, Oke. film jenis apa itu? Horor, komedi, musikal, drama, seri, Drama. Ya, kayaknya kalau musikal tuh terlalu gebiar buat gue. Iya. Ya. Kalau drama tuh, lo tau lah hari-hari hidup gue ya. Ya. Dramatis gitu. Pakai blazer aja ada kembangnya 3 dimensi. Iya. Ya. Itu bapak-bapak tapi core-nya tuh subliminal message-nya tuh sebenarnya masih ngondek ya, Say. Ya. Nggak apa-apa, it's okay. Kan bapak-bapak beda-beda ya, Say. Bener. Siapa tuh kira-kira aktor Indonesia yang akan memainkan tokoh sentral yaitu sebagai Iwet Ramadan? Joshua Suherman. Hah? Joshua Obok-Obok? Iya. Karena lu merasa lu mirip sama dia? Lu nggak lihat? Apa ya? Sekejap. Diobok-obok ayo jadi obok-obok.
ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Loncer banget gue ulang tahun ya. Jangan ditahan, Bo. Jangan ditahan. Kita nggak pernah tahu. Bilang mabok ya. Iya. Kita nggak pernah tahu umur, saya. Jangan ditahan. Iya, keluarin, Wet. Keluarin. Aduh capek. Next question. Ini yang paling krusial. Kan biasanya kalau film itu kan ada klimaks utama, ya. Klimaks utama. Hidup kan pasti banyak lah gitu drama kehidupan. Tapi karena lo ingin menampilkan cerita hidup lo dalam biopic movie, lo harus pilih satu klimaks utama dong. Apa tuh klimaks utama dalam hidup lo yang lo akan bilang sebagai pivotal moment? Jelas waktu kepala gue dibuka. Oke. Itu akan berhenti di situ. Ya kan? Ya, berarti siaran TikTok nggak ada dong di film ya. Ya. Tapi kan ada podcast YOLO. Iya sih. Jadi berhentinya di situ tuh ya, di rumah Iya. sakit Abdi Waluyo gitu lo lagi Iya. gitu. Oke. Mungkin adegannya tuh adalah ketika gue lagi didorong masuk ke ruang operasi. Oke. Gitu. Oke. Nah, things I wish I know sooner. Hah? Lu nanya ke gue? Yeah. Gue ke distract tiba-tiba gue mau dijodohin sama Rosa. Terus gue gini, ya apa? Say. Diopok-opok airnya diopok-opok. Kata Rosa gini, cukup sekali kali gue buat kesalahan Wait, pacaran wait. sama Gun. Aduh, Ini tadi tuh apa pertanyaan? manis deh, ada yang namanya PD ya. Aku perhatiin dia tuh selalu deh ngingetin teman-teman, "Weh, jangan lupa tap absent love orange" gitu. Aduh, kamu manis banget, thank you loh. Anyway, yes, on your birthday, things I wish I know sooner. Things I wish. Ini selalu susah loh, Bo. Lu nanya ini waktu itu sama Mbak Ute juga, Mama Ute juga nggak bisa dijawab sama dia. Masa sih? Iya, gue nonton kan episode yang lu sama Mama Ute itu. Iya. 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 Oke. Mungkin jawabannya adalah yang terlintas pop up pertama kali di kepala gue olahraga. Oke, maksudnya you wish you know sooner bahwa olahraga itu berguna buat hidup lo. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Ini tuh kalau kayak gini sifatnya gimana sih? Tanya jawab balik atau lu nanya terus ke gue? Ya tergantung amal ibadah lo aja, Say. Kalau lo pengen nanya balik, nggak usah. Today is all about you. Ya. Tapi gue mau membalaskan dendamnya Mama Ute juga. Gue mau tanya balik sama lo. Apa tuh? Things you wish you know sooner. Ya, Two things. satu. Money management. Oh ya, itu juga penting sih, betul. Gue tuh berharap, gue udah pernah cerita ya sama teman-teman. Gue berharap gue sama seperti teman-teman anak generasi sekarang yang sangat knowledgeable, sangat berpengetahuan, memiliki wawasan, akses terhadap ilmu itu lebih mudah dan lebih murah, sehingga hidupnya tuh pinter-pinter gitu. Makanya teori gue kenapa anak-anak umur 30-40 sekarang lebih kaya daripada ketika kita umur 30-40, bukan karena mereka bekerja lebih keras, bukan karena uang lebih gampang mereka cari, tapi karena mereka lebih pandai memanage uang mereka dibandingkan kita waktu kita baru mulai. Ya. Itu jadi money management. I would have to say money management. Yang kedua, Emotion management, emotion. cara memanage emosi gitu. Karena ya I wish I know sooner kalau emosi itu nggak perlu selalu diikutin, bahwa yang meletup-letup itu nggak perlu selalu tidak selalu membawa kebaikan gitu, bahwa
menjadi egois itu belum tentu benar, menjadi benar itu belum tentu baik, you know, stuff like that. Ya, Gitu. Emotion, how to deal with your emotion gitu. Itu menurut gue, I don't know ya, somehow it miss. Those two things miss dari pendidikan gue growing up. gue tahu deh kayaknya. Mungkin untuk ngerangkumnya adalah I wish I know myself better sooner. Iya. Mm-mm. Ya, itu kan part dari mengenal diri sendiri ya. Iya bener. Iya kan? Karena dengan lo kenal diri lo bisa memanage emosi lo bisa memanage kelakuan lo, termasuk behavior lo, termasuk masalah uang, olahraga, Mm-mm. ya, Mm-mm. ya. Andai gue punya wisdom, ya bukan berarti gue sekarang udah wise banget, tapi andai gue punya wisdom ini di umur 20-an, ya mungkin hidup gue nggak seru ya, Nek. Iya, but then again gitu ya, but then again gitu ya. Mungkin hidup kita nggak akan seberwarna itu gitu ya. Iya, iya. Iya, Ya. nggak ada tuh nanti ya cerita apa namanya dibawain bunga di bawah jam PS, ya operasi gigi disuruh ngapain-ngapain habis itu. Loh, Bo, itu kan pengalaman. Iya betul. Ya Lo betul. kalau Ya. zaman dulu lo wise, lo pasti nahan diri. Enggak, gue nggak mau. Iya, Gila. iya. Bener nggak? Iya, 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 iya betul, 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 betul. Sama yang kadang-kadang masih suka it haunt me itu adalah, lo tau kan kesalahan-kesalahan dalam berteman gitu loh, Wet. Betul. Iya kan? Kan berteman itu termasuk tricky loh menurut gue. Setuju. Setuju. Berteman, berinteraksi dengan sesama manusia lain, itu tuh tricky banget loh. Dan gue tuh nggak terlalu pandai loh. Ya. Apa surfing on that matter gitu. Nggak terlalu pandai gue navigasi di bagian itu tuh. Ya, tapi balik lagi ya, kalau gue tuh nggak ada yang pernah gue sesali. Maksud gue misalnya kayak gue ketemu temen yang bukan nyebelin, bahkan kayak kenapa ya gue temenan sama dia. Nggak gue sesali karena oh thank you. Karena menurut gue kayak oh itu jadi pelajaran buat hidup gue. Hmm. Gue jadi tahu gitu bahwa oh ada orang tuh modelnya begini, ada orang modelnya begitu gitu. Oke. Iya. Iya, iya. Satu yang kurang dari diri gue tuh adalah itu sih, Wet ya. Gue tuh kurang. I never wear my emotion on my sleeve gitu, mungkin ya bahasanya. Jadi gue tuh agak sedikit jarang gitu ya mempertontonkan my real emotion kepada orang lain. Iya gak sih? Betul. Itu kayaknya penyakit orang Leo deh, Bo. Lu juga begitu. Iya. Nah, Paling tidak ya, gue tidak mau menunjukkan emosi gue. iya. Itu Leo tuh. Leo ya. Heeh. Leo. Heeh. Sementara ya, gue masih menyelesaikan bukunya What Had Happened to You itu kan. Gue ada beberapa bagian gue ulang. Arthur Brooks itu dia bilang dia lagi membahas chapter mengenai empati, Wet. Iya. Iya, empati dan simpati. Iya. Oh bagus banget itu. Yes. Apa sih bedanya empati dan simpati? Nah, dia bilang di situ dia lebih seneng menggunakan padanan kata simpati daripada empati. Karena empati tuh kayaknya artinya tuh jauh lebih saat ini tuh digiring sebagai sesuatu yang kalau lu punya empati tuh lu lemah gitu. Tapi kalau lu bersimpati terhadap orang lain tuh, lu turut merasakan, lu bisa merasakan, dan lu mengungkapkan apa yang lu rasakan. Jadi kata dia, dan surveinya bilang ya, yang pertama dia lakukan surveinya mengenai empati. Empati alone, manusia itu dalam berkomunikasi dan berinteraksi gitu ya, Wet ya, ternyata tuh react better towards empati. Misal, kalau lo ketemu dokter, Ya. lo akan jauh lebih nyaman sama dokter yang menangani lo, menjalani konsultasi lo, empathical. Oke. Ya, sementara untuk dokter yang dingin, dokter yang nggak bisa merasakan penyakit lu, yang hanya mengerjakan pekerjaan lu biasa-biasa aja gitu, yang cuman ya udah konsultasi, oke bapak harus operasi, sakitnya ini, kayaknya tuh ya udah, lu tuh just another patient. Tingkat kesembuhan lu tuh jauh lebih kurang dibandingin dokter yang, jadi sakitnya di mana pak? Oh itu yang dirasa, you know what I mean? Itu ya. Sama dengan ketika kita berinteraksi, temen. Oke. Bentar. Lu kebalik nggak sih?
Enggak. Empati atau simpati nih? Karena kalau empati itu turut merasakan. Enggak. Jadi simpati bukan empati. Hmm. Simpati larut kedalamannya, simpati itu lebih dalam gitu. Kalau Sebentar. empati, Telkomsel, gimana sih? Hah? Iya, padahal pengennya ringan-ringan deh. Gimana sih? Bingung nih gue, puyeng langsung. Sorry, gue salah. Nah kan, Bukan simpati. empati. No, no, no. Empati dengan compassion. Bentar. Di zaman sekarang, orang digiringnya ke simpati. Nggak, simpati coret. Coret. Simpati nggak jadi pasang placement. Guys, batal guys, batal guys. Lupakan simpati. Ulang ya. Oke, Ulang ya. ganti Ulang. IM3 guys, IM3 masuk. Ulang ya. Anggap baru ya. Take two, oke. Take two. Take two ya, Cin, take two, Cin. Oke. Jadi kan gue lagi menyelesaikan buku Build the Life You Want ini si Arthur Brooks ini. Arthur Brooks ini profesor yang ngajar kebahagiaan, happiness. Ha-ha. Dia membandingkan empati sama compassion. Oke, bukan simpati ya. So it's empathy and compassion. Lanjut. Nah, terus Udah dia ada yang nyatet nyet, sampai keder habis nyatet. Ini gimana sih? Kok makin keder? nggak usah dicatat. Terus, udah Dibaca aja. dicatat. Dibaca aja bukunya. Bingung kan? Iya, maklum. Terus, iya. Jadi empathy and compassion. Lanjut. Iya, jadi sederhananya compassion itu di atasnya empati, Wet. Betul. Jadi lu jangan cuman bisa empati aja, tapi juga compassion. Oke. Kenapa? Diem dulu. Muka lu jangan mengundang tawa dong. Hancur nih gue. Jadi Please, lanjutin. So, compassion. Oke. Lanjut. Oke. Jadi si dokter Brooks bilang jangan cuman berhenti sampai di empati, lo naikin satu tingkat jadi compassion. Got it. Kenapa? Karena biasanya empathy itu no action, Iwet. Gue Paham. cuman bisa merasakan apa yang lo rasakan. That's it. Oh, got it. Ngerti. Compassion yang akan membawa empathy lo menjadi sebuah action. Yes. Ah. Okay, I feel your pain, so this is what I want to do. Got it. Misalnya nih ya, ada teman curhat sama kita. Udah berderai-derai air mata. Empathy cuma sampai di tahap lo mendengarkan. Tapi compassion yang akan membuat lo kemudian memeluk dia misalnya. Got it. Dokter, empathy cuman, oh iya pak, bapak sakit. Tapi compassion akan membuat lo akan gini. Bapak, buka bajunya pak. Iya. Sudah ya Pak, gitu. You know? Got it. Dan the downside of empathy adalah, Iwet, empathy itu kan lu turut merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara lo. Iya. Itu tuh bisa draining buat kita. Iya. Makanya kadang lu suka merasakan nggak, contohnya dia ya, kalau lu pergi ke rumah duka atau ngebesuk temen yang sakit, lu merasakan empati, lu turut merasakan kedukaan yang dia rasakan. Pulang rumah capek nggak? Capek. Capek, because you absorb the emotion. Ya. Tapi kalau compassion, you absorb it, and then you bring it forth into action. Jadi lu merilis emosi dari badan lo. Oh, that makes sense. Iya, orang yang menerima itu merasakan feel love karena ada aksinya, nggak cuman empati doang gitu loh. That is nice. Itu Dan gue paham nih. Tadi ada yang nanya juga sebelum kita lanjut. Compassion itu apa? Compassion itu welas asih, kasih sayang. Dan kasih sayang itu yang biasanya memang akan menggerakkan lo untuk membuat sebuah action. Yeah, I agree with that. Oh, I think it's beautiful. Iya. Dan ternyata ya Iwet ya, itu sebabnya kenapa tutup aja ya, buku ribet. Itu sebabnya Iwet ya, kenapa kita tuh tick off dengan komentar negatif orang di sosial media.
Karena kita tidak merasakan empati dari komentar tersebut, you know, at least gue, kayak contohnya gue gitu ya, kayak di beberapa postingan kan gue sekarang ikut serta tuh. Kita kan suka gitu ya, membaca komentar orang yang negatif, kita merasa, ih kenapa sih lo? Gitu. Karena kita tidak merasakan empati dari orang itu kan. Tapi kalau komentar yang, aduh seneng banget menikmati konten-konten Mas Dev sama Om Iwet, keep it up. Kita seneng kan? Ya. Karena kita merasakan empatinya kan. Ya. Tapi kalau compassion, itu sebabnya aku nggak pernah miss nih nonton siaran Om Dev sama Kak Dev. Om Oh, Dev sama Kak Dev. iya itu, gitu. You get the idea lah. Iya, setuju. Eh, em, Compassion ini juga sebenarnya satu hal yang tadi kan ada yang bilang tuh, tapi gimana caranya Kak? Nggak semua orang loh bisa menunjukkan compassion itu. Tidak semua orang itu bisa menjalani compassionate life. Nah, good question. Itu adalah satu buku yang pernah gue baca juga. Sebenarnya bukan tulisan, tapi ini dikutip dari Dalai Lama. Hmm. Compassionate Life. Itu menarik untuk dibahas tuh. How to live a compassionate life. Hmm. Karena Wait. Ada yang bilang gini, Dave. Leo jarang nggak sih bisa compassionate? Jawabannya adalah iya, tapi biasanya kita menunjukkan lewat aksi dan nggak mau ketahuan. ya, Bener nggak sih? betul. Ya, ya. Contoh nih, contoh. David Hendrik Pangemanan. Lah, siapa lagi mau gue kasih contoh? Betul. Gue pernah pakai bedak keputihan sama foundation. Dia nggak langsung nyala di tempat. Foundation lo keputihan, enggak. Dia nggak say misalnya langsung dihapus makeup gue, enggak. Dia diemin sampai itu foto tayang muka gue celemong. Tapi abis itu dia gini, lo pakai foundation ini deh. Foundation ini katanya Doni itu bisa bisa nyerap ke kulit sampai lo kayak nggak kelihatan pakai foundation. Di tap sponsnya pakai spons basah biar dia jatuhnya kayak dewy. Itu bentuk compassionate dia. Iya, itu gue. Ya. Betul apa yang disampaikan Iwet. Gue itu ternyata tidak terlalu pandai memvokalkan saying it out loud. Bentuk Articulate. articulate dukungan emosi gue terhadap orang lain. Ya. Which sebetulnya nggak terlalu bagus. Karena survei dia bilang, orang tuh perlu juga untuk denger. Ya. Gitu. Kayak contohnya kemarin Angie deh ya. Angie kemarin, itu juga contoh di mobil tuh gue gini, gitu ya. Angie datang tuh, aduh gue ribut nih sama suami gue. Gitu. Gue nggak berkomentar apa-apa. Yang berkomentar tuh cuman Iwet. Kenapa mesti ribut gitu? Karena buat gue tuh gini, Nek, tiap minggu ada aja gitu. Jadi gue diem aja gitu. Jadi gue diem aja daripada gue basa-basi tong kosong bunyinya. Jadi gue diem aja. I would not wish to express something that is not genuine gitu. Ngerti gak lo? Yeah. Tapi itu salah. Dan gue tahu itu salah. Yeah. Karena gue tidak menunjukkan empathy and I have no compassion towards my friends. I should have said something nice. Ya. Nah, tadi kan lo nanya, sebenarnya compassion bisa diajarin apa enggak? Dia juga nanya nih di sini. Lah, dia yang nulis buku ngapa dia yang nanya lagi? Enggak, dia nanya kepada kita pembaca. Aduh! Buku tuh dialog. Can compassion be taught? Gitu. Emosi banget anjir. Kalau anak zaman sekarang bilang mood. Timbang cuma nanya, jatuhnya ngegas. Orang gunung. Bodoh. Lanjut. Can compassion be taught? 50-50. Ada yang survei bilang compassion itu bisa diajarkan, tapi Arthur Brooks menemukan dari surveinya dia, compassion itu genetik atau diajarkan dari kecil. Jadi kalau emang orang tuanya is a compassionate parents, biasanya nature di rumah akan dibentuk seperti itu.
Jadi kalau di rumah anaknya dididik terbiasa untuk memperlihatkan emosinya, memeluk emosinya, dia akan grow up menjadi manusia yang seperti itu. Atau ada juga bentukan pengalaman hidup. Kalau pengalaman hidup kayak contoh anak-anak yang hidup dalam perang, stuff like that. Anak-anak yatim piatu yang hidupnya nggak gampang, dia terbiasa mengisolasi perasaannya dia karena dia butuh itu untuk survive. Jadi ketika dia menjadi manusia dewasa, dia merasa bahwa, kalau gue menunjukkan emosi gue, if I show my real emotion, siapa yang akan ngejaga gue nanti? I need to take care of myself first. Gitu. Bagus deh bukunya. Baca deh, Cin. Interesting. Menarik. Gitu. So, ini satu hal yang sebenarnya juga bagus ya untuk kita terapkan dalam hidup. Karena if we have a compassion, sifat compassion, welas asih, maka kita akan bisa ngerem juga. Build the life you want. Itu judulnya. Build the life you want. We'll buy it because this podcast. Jangan lupa Ai, nanti begitu udah beli, di-mention di Instagram, di TikTok, #racun-duet. By the way, Total Buah nggak mau bagi komisi sama kita. Abis plumnya. Nggak mau. Nggak ada keinginan untuk berbagi komisi. Nggak ada ini. Nggak ada. Total Buah, halo. Halo Total Buah. Nggak ada keinginan kau. Tak ada. Enak lagi tuh plum lo. Enak kan? Enak. Dan lu tahu apa kenapa plum itu jadi sekarang susah? Ya gara-gara lu bilang enak. Ya itu satu sama. Mbak Wati kan rajin totok. Ada yang bilang permisi kami dari Total Football. Gue kaget, gue pikir Total Buah, ternyata Total Football. Nggak nyambung, Jack. Total football tuh apa sih maksudnya? Ada acara TV apa ya kalau nggak salah Total Football. Olahraga. Lanjut. Kan si Mbak Wati kan suka totok, Wet. Nah, kalau abis totok, itu memang dianjurkan sama orang yang notok, ahli totoknya tuh suruh suruh makan buah plum kalau mau langsing. Oh gitu. Jadi plum itu memang berguna untuk melancarkan itu pencernaan. Shoy. Oh, itu kali sebabnya tadi pagi gue lancar banget ya. Oh. Ya kan? Plum. Oh. Ursula juga makan deh. Oh bener. Oke. Plum buah ya, buah asli, jangan yang dried fruits. Iya. Terus dikata kates, ada yang keluar di sini. Plum sama dengan pencahar by the way. Oh good. Oke. Ya. Nice. Mungkin karena dia berserat ya, Iwet ya. Bisa jadi. Serat itu maksudnya apa? Gitu deh. Iya. Kates juga, kates alias pepaya. Ya. Gitu. Iya benar. Well, begitulah ya kira-kira ya. Nanti kalau teman-teman udah baca bukunya, di-share ya apa insight yang teman-teman baca. Karena gini loh, Wet, menurut gue ya, dengerin podcast atau baca buku, lu sama gue mungkin baca buku yang sama, tapi apa yang gue dapat sama yang lu dapat pasti beda, ya nggak? That is really nice. Karena menurut gue setiap orang itu punya perasaan yang berbeda-beda. Iya. Dan perasaan itu yang berhubungan dengan apa yang membuat penangkapan jadi berbeda. Iya. Dan gak ada yang salah dengan itu. Iya. Makanya ada namanya kajian. You know, that's why bedah buku tuh dilakukan. Iya. Karena semua orang berdiskusi, kalau gue dari chapter ini nangkepnya gini. Kalau dari gue chapter ini nangkepnya gini. Si penulis itu tujuannya adalah, wah terima kasih banyak, ternyata ekspresi saya lewat tulisan itu ditangkapnya berbeda-beda. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya ingin mengekspresikan apa. Yes. Jadi
buku, musik, lukisan, karya seni, itu kan ekspresi diri ya, Iya. ekspresi perasaan. Mm-mm. Nah, itu tuh yang sebenarnya memang beresonansinya kepada orang berbeda-beda. Mm-mm. Jadi nggak ada benar atau salah. Betul, Aduh betul. sensitif banget ya. Kayaknya teman-teman dari kemarin tuh GTL gitu, gatel ya. Pengen kita membahas mengenai itu, tapi kayaknya nggak deh ya. Karena it's not our place to comment lah. Korek, betul sekali. Bentar deh, ini lampu gue kayak agak kurang terang ya. Kenapa lu merasa apa pencahayaan ke wajah lo itu buram gitu? Iya. Nah, ini oke nggak sekarang nih? Better. Better ya. Better. Gue tuh juga tersentuh dan terharu ya setiap malam. Gue tuh menerima direct message dari teman-teman yang reach out to me baik melalui Instagram maupun melalui TikTok. Gue cuman pengen I want to put it out there. Yang mengucapkan terima kasih atas duet siaran pagi yang merasa bahwa mereka mendapatkan teman, mereka mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hidup dari ketololan-ketololan kita berdua, dari cerita-cerita kedodolan kita berdua. Mostly me. Karena kan Iwet kan berwawasan ya. Nggak, tapi itu memperkaya nuans lo, tau nggak lo? Gue tuh kadang suka iri gitu. Gue suka bahas sama Cabi pagi-pagi, kan Cabi suka nonton juga ya. Gue bilang gini, kok dia bisa ya ngalamin kayak gitu? Terus dia bilang gini, Mas Dev tuh agak lain sih. Dia udah nggak bisa ngomong, udah kesimpulannya, Mas Dev tuh agak lain sih. Saya juga nggak paham, saya juga nggak pernah ngalamin kayak gitu. Iya. Lu bayangkan kalau Tuhan menciptakan gue tuh eh, bentuknya sama kayak yang lain gitu. Pasti cerita hidup gue anyep biasanya. Gitu. Terus mereka tuh ya selalu ya Iwet ya membungkus dan menutup direct message mereka tuh dengan doa. Dan itu Ya, menurut gue yang paling pentingin. Aku berdoa, aku mendoakan agar dua om-om ini sehat-sehat panjang ya, umur biar bisa menemani kita terus ketawa-ketawa pagi-pagi. Dan for me, it meant more ya, than anything. I'm a sucker for words, lo tau gue dong. ya, ya, Gue ya, gak ya. bisa banget tuh baca kata-kata begitu. Jadi itu tuh, aduh, nancep banget di sanubari kalbu gue. Jadi thank you so much for everything. Nah, banyak juga yang eh, nggak mau siaran weekend gitu. Maksudnya request, nggak mau siarannya sampai Sabtu Minggu gitu. Iya, jadi biasanya rata-rata memberikan dua pilihan. Jangan cuma 1 jam atau tambah weekend. Gue bilang gini, nggak bisa sayang, karena kan Iwet harus kerja, saya juga harus kerja. Kalau weekend tuh juga biar kita tuh ada pisahnya. Karena prinsip gue gini, mendingan sebentar tapi manis, terus kita bubar, Ya, jadi ada rasa kangen. ya, Bener nggak, Nek? benar, benar, Jadi benar. bisa sampai enek gitu loh. Ya, ya. Ini ada yang nanya juga, kalau mau nonton siaran ulangnya di mana? Itu ada 2 account di YouTube yang mengupload rekaman siaran kita. Yang pertama adalah Pusaka 9. Langsung dicek aja di YouTube Pusaka 9. Satu lagi adalah Waktu Indonesia Meracau. Nah, gue juga good that you brought it up. Gue juga ingin say hi dan juga mengucapkan terima kasih untuk admin dari Indonesia Meracau yang reach out to me, memberikan update gitu ya, perkembangan kanalnya dan tayangan duet siaran pagi di YouTube-nya dia seperti apa gitu. Aduh, thank you so much. It means the world to us gitu ya. Apa yang lo lakukan dan lo kerjakan. Thank you. Ateng bawa kayu. Thank you. Kenapa lagi? Kagak, Ateng bawa kayu hadir, ikan hiu makan permen. Thank you, man. Buah semangka, buah manggis. Apa tuh? Nggak nyangka kamu manis. Senyum di kulum di atas traktor. Hah? Assalamualaikum komentator. Zaman KDI. Kain belacu, kain pasat. Apa tuh? Nggak lucu bangsat. Ulang tahun gini pakai baju baru nggak pergi ke kantor? Enggak, enggak.
Hari ini gue nggak ngantor by the way, gue cuma ada satu meeting satu aja, abis itu gue mau di rumah seharian. Karena besok kan work plan. Oh, oke. Iya, gue mesti nyelesain semua. Kemarin udah di email. Di hari ulang tahun gue membaca email. So, the target is Jack, 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 Jack. Kapan mau disubmit? Kapan ini mau dipresentasikan? Give me time to arrange my schedule, gitu katanya. Jadi lo hari ini lo take time to be with yourself. Ya, Oke. and my laptop. Oke. Hope you have a good day and enjoy Thank you. the rest of your birthday. Nggak ada kue nih, tiup lilin apa gitu virtual? Hah? Nggak ada nih. Mau tiup lilin virtual? Mutual bake lo itu mana yang lo gadang-gadang selalu? Setelah lu hina-hina kue endorsan gue, berani lu minta, mau lo gue kirimin? Mau Ya nggak? mau lah. Gue kirim Pakai ke lilinnya. apartemen ya. Ya, pakai lilin. Jangan lu bagi-bagi ke orang lain, makan dong. Lu kan Ya dah. Gue bikin nanti postingan khusus. gue kirim ke apartemen lo, mau apa? Moka. Ada apa lagi selain mocha? Ada yang baru-baru, mau? Apa? Aduh, banyak mau ya. Timbang terima aja. Lu mah harusnya dikirimin gue sama terima aja deh. Ngapain lu pakai request? Emang kita radio pakai request? Heran. Mocha. Tapi jangan yang gede. Mau yang sepotong? Jangan. Yang bulat kecil aja. Oke, gue kirimin. Oke. Makasih. Happy birthday, ngobrol besok ya semuanya. Bye. Thank you guys.